Selamat pagi Ibu Bapa, Oma Opa dan saudara-saudaraku yang baik. Kita hidup dalam pengasuhan dan pengasihan Allah. Pagi ini kita masih bernafas dan jantung kita masih berdegup. Ucapan syukur kita naikkan kepada Allah. Firman Tuhan yang kita renungkan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ada seorang pemburu kepergok seekor macan di sebuah hutan. Ia tidak bisa menghindar dan tidak bisa melarikan diri. Dalam ketakutannya, ia berdoa kepada Tuhan agar macan itu diberi kelembutan hati. Ia meminta dengan sungguh-sungguh supaya ia tidak diterkamnya. Suasana terasa hening. Si pemburu pelan-pelan membuka matanya. Dilihatnya macan itu cuma berjarak 2 meter dalam posisi duduk. 2 kaki depannya saling melipat dan mata tertutup. Si pemburu langsung berteriak, "Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjawab doaku. Macan ini Engkau lembutkan hatinya." Tiba-tiba si macan membuka mata, menggeram, dan berkata, "Shh, diam kau, jangan berisik. Aku sedang doa makan." Saudaraku, tentu kisah tadi imajinatif belaka, bukan sungguhan. Meskipun demikian punya pesan yang hendak disampaikan. Janganlah kita lupakan untuk berdoa. Binatang saja yang tidak beriman suka berdoa. Rasul Paulus memberi pesan agar umat Kristen di kota Korintus supaya mereka tangguh. Mereka mengalami rintangan, kesulitan, penganiayaan. Mereka berupaya menghidupi kabar baik yang diterima. Seiring dengan itu, menghadapi kesulitan berat. Di sini Rasul Paulus mengingatkan dan membesarkan hati mereka. Itu memang pencobaan. Dan pencobaan itu tidak melampaui daya tahan mereka. Saudaraku, Tuhan tahu batas-batas kemampuan orang beriman menghadapi beban kehidupan. Jika Anda dan saya mampu memikul bawaan seberat 50 kilogram, maka Allah tidak akan menaruh beban di bahu kita 200 kilogram. Selain itu, Allah itu tidak bisu dan tidak mau tidak berbuat apa-apa saat-saat kita kepunyaannya dicobai. Allah itu melakukan sesuatu. Ia memberi solusi.
jalan keluar agar kita tidak terperangkap pencobaan kehidupan. Saudaraku, dalam salah satu acara Kick Andy mengangkat perjuangan seorang perempuan keluar dari situasi amat berat. Namanya Susan. Di tahun 1987 menjadi salah satu korban kecelakaan di Tol Jagorawi. Waktu itu bersama teman-temannya berada di mobil VW Kombi. Malang tidak dapat ditolak. Sebuah truk berkecepatan tinggi dari arah berlawanan melewati jalur hijau dan menghantam mobil yang ditumpangi Susan dan kawan-kawan. Mobil VW itu tidak berbentuk lagi. Beberapa rekan Susan tewas seketika dan terluka-luka. Sedangkan Susan sendiri nyawanya selamat. Namun, ia kehilangan kemampuan melihat. Ia mengalami kebutaan. Ia sama sekali tidak bisa melihat. Semua serba gelap. Tidak hanya itu, saudaraku. Susan harus dioperasi sebanyak 20 kali. Wajahnya hancur. Dan bagian tubuh lain banyak yang patah. Rasa sakit dan lemah membuat Susan merasa tidak tahan. Berkali-kali ia meminta Tuhan mengakhiri hidupnya. Selain beban sakit, Susan sebagai anak pertama menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya. Pasca kematian ayahnya, maka Susan menjadi tumpuan pemenuhan ekonomi ibu dan adik-adiknya. Beban ganda ini terasa berat sekali. Disitulah ia merasakan doa memberi kekuatan. Dengan tidak berdoa, dia malah merasakan makin resah. Ia meminta Tuhan Yesus memberi kekuatan dan jalan keluar. Saudaraku, dalam kondisi yang belum sempurna kesembuhannya, ia bekerja sebagai operator telepon. Itu berlangsung 19 tahun. Namun karena menguras tenaga, ia berhenti. Ia merintis usaha toko kelontong. Kini Susan menjadi pengusaha supplier. Betapa dia merasakan doa dan pertolongan Tuhan Yesus sungguh baik. Saudaraku, setiap orang punya salib masing-masing. Setiap keluarga punya pencobaan dan ujian masing-masing. Kita akan tetap bertahan dan tangguh karena Allah yang memberi jalan dan kita tetap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan mampukan kami mensyukuri segala hal yang kami hadapi. Ajar kami terus bertekun dalam berdoa. Dan kami mengikuti solusi darimu saat-saat menghadapi kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.